Polisi telah menahan kakek dan paman AP, korban penganiayaan akibat pesugihan keluarganya di Goa, Sulawesi Selatan. Polres Goa hingga kini juga masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk menyelidiki dugaan adanya tumbal dalam praktik pesugihan dan ilmu hitam. Video penganiayaan AP, bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban tumbal pesugihan keluarganya beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut ibu kandung, ayah, paman, dan kakek korban dengan tega dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap mata AP. Paman korban dan sejumlah orang berupaya mencegah, namun para pelaku justru marah dan mengamuk. Pihak kepolisian saat ini sudah menahan 2 tersangka penganiayaan AP. Kedua tersangka merupakan paman dan kakek korban. Sedangkan kedua orang tua korban yang diduga pelaku utama masih menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa di Makassar. Dua pelaku kami rujuk untuk diobservasi di Rumah Sakit Jiwa Dadi di Makassar, yaitu untuk ibu dan bapaknya, karena sampai saat ini belum bisa dimintai keterangan, sehingga kami lakukan pemeriksaan dan observasi untuk memeriksa kejiwaannya mereka, para tersangka. Untuk yang 2 orang tersangka, paman dan kakeknya itu sudah ada di Mapores Goa, sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Polres Goa hingga kini juga masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk menyelidiki dugaan adanya tumbal dalam praktek pesugihan dan ilmu hitam. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus penganiayaan anak akibat pesugihan keluarganya di Goa, Sulawesi Selatan, bergabung bersama kami AKP Mangatas Tambunan Kasubag Humas Polres Goa, Sulawesi Selatan. Selamat siang Pak Mangatas. Selamat siang Pak Fandi. Pak Mangatas, kami konfirmasi dulu, ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah paman dan kakek korban. Mengapa orang tuanya belum ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Jadi ini benar, jadi pada saat ini pihak kepolisian Polres Goa telah melakukan penahanan terhadap kakek dan paman korban. Terkait orang tua korban saat ini masih menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Dadi Makassar. Nanti setelah orang tua korban bisa diizinkan untuk kembali, maka akan dilakukan pemeriksaan. Apakah ini kedua orang tua memang menunjukkan ada kelainan jiwa, Pak? Untuk mengatakan itu adakah gangguan jiwa atau tidak, nanti kita tunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Oke, sejauh ini Pak, hasil dari penyelidikan, apa motif dari anggota keluarga ini melakukan penganiayaan? Benarkah ini untuk pesugihan, Pak Mangatas? Nah, ini yang perlu kita jelaskan dulu. Kami berharap kepada seluruh pihak untuk tidak langsung memframing bahwa kasus ini adalah ada kaitan dengan ilmu gaib atau ilmu hitam. Jadi berikan kesempatan kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini, apa latar belakang terjadinya aksi kekerasan terhadap korban. Jadi untuk saat ini, memang dari motif yang terjadi, memang ada halusinasi dari ibu korban yang melihat pada tubuh korban ada makhluk gaib. Itu yang sementara kita bisa dalami. Kalau dari paman dan kakeknya keterangannya apa, Pak? Melihat yang sama, melihat hal yang sama yang dilihat oleh ibu korban juga kah? Yang pasti, paman dan kakek korban dari hasil keterangan menjelaskan keikutsertaan kedua orang tua melakukan aksi kekerasan. Itu sementara. Oke. Kalau begitu keterlibatan paman dan kakek ini, karena yang melakukan penganiayaan ini secara langsung adalah kalau tidak salah kedua orang tua ya Pak ya. Kalau keterlibatan paman dan kakeknya ini apa selain melihat saja? Jadi mereka ini kan mempunyai peran masing-masing. Ada yang memegang kepala, badan, kaki, ada yang menjambak, dan ada yang melukai mata korban sebelah kanan. Itu yang peran dari masing-masing para terduga pelaku. Oke, memegang kemudian menjambak korban ini dilakukan tujuannya satu, untuk mengeluarkan makhluk gaib yang katanya dilihat oleh orang tua korban, begitu? Benar, seperti itu yang keterangan yang kita dapatkan. Oke, tentu ada saksi lain yang juga diperiksa, Pak Mangatas. Keterangan dari para saksi, apakah memang ada kegiatan selama ini yang dilakukan oleh keluarga korban yang mengarah misalnya ke kegiatan pesugihan, Pak?
Oke, jadi kita perlu pertegas bahwa saat ini kepolisian telah menambah satu saksi lagi, yakni paman korban yang saat ini, tadi saya sudah bertemu kepada yang bersangkutan, kami sementara berada di rumah sakit untuk melihat proses operasi terhadap korban. Jadi tidak ada yang melihat secara langsung apakah memang ini ada pesugihan atau tidak. Itu sementara. Baik, satu lagi kami konfirmasi Pak, ada saudara korban yang meninggal dunia. Benarkah informasi tersebut? Memang benar, tapi hal itu masih akan kita dalami. Kita hanya fokus dulu dalam kasus kekerasan. Nanti dari hasil pemeriksaan ini, selanjutnya akan berkembang ke kasus-kasus lain. Jikapun itu terjadi. Dan kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan masih terus mendalami keterangan para saksi termasuk terduga pelaku atau tersangka yang sudah kita tahan. Baik, kita harapkan segera ada titik terang untuk kasus ini. Pak Mangatas, terima kasih untuk informasi Anda kepada kami di Anyus Siang. Selamat siang Pak Mangatas. Pemirsa, kondisi anak korban penganiayaan orang tua serta paman dan kakeknya di Goa, Sulawesi Selatan berangsur membaik. Kementerian Sosial menurunkan pekerja sosial untuk mendata kebutuhan korban selama menjalani perawatan di rumah sakit. Sosial dari Kementerian Sosial ini langsung melihat kondisi anak berusia 6 tahun yang jadi korban penganiayaan keluarganya di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain memeriksa kondisi mata korban yang rencananya akan menjalani operasi mata, pekerja anak Kemensos RI juga mendata kebutuhan korban selama dirawat di rumah sakit. Rencananya Kemensos akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan trauma healing bagi korban. Makanya kemarin tadi saya katakan kita akan berkoordinasi dengan pihak P2TP2 untuk meminta forum anak untuk ikut terjun langsung bersama-sama kami melakukan trauma healing bagi anak ini. Kalau terkait material sendiri? Apanya Pak? Kalau materi sendiri kayak pembayarannya? Pembayarannya itu tetap kita akan pantau juga dan kita laporkan kembali. Lalu bagaimana perkembangan perlindungan anak serta kondisi dari korban AP? Kita terhubung dengan Kadin Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ada Ibu Kawaidah Alham. Selamat siang Ibu Kawaidah. Selamat siang Pak. Ibu Kawaidah, pihak Anda sudah menjenguk korban. Bagaimana kondisi dari AP saat ini, Bu? Saat ini korban sudah dalam keadaan agak baik ya, dan baru selesai dioperasi matanya. Secara psikologis kondisi dari AP ini sudah mulai membaik juga Pak, atau masih ada trauma, Bu? Kalau kami lihat tadi itu masih ada trauma, tentang kalau masih melihat kalau ada ibu-ibu itu masih trauma dia. Oke, masih trauma melihat ibu-ibu. Bu Kawaidah, kalau kondisi mata korban ini, kami konfirmasi yang mengalami penganiayaan kedua matanya, atau satu mata? Hanya sebelah mata, yaitu mata kanan. Setelah menjalani operasi bagaimana Bu? Sebelah mata kanannya saja. Sudah setelah menjalani operasi ini masih ada di ruang operasi. Oke, kalau keterangan dari pihak dokter masih ada di ruang operasi Pak. Oke, masih ada di ruang operasi. Tapi kalau kata dokter Bu Kawaidah, apakah ini mata korban bisa kembali melihat normal? Kayaknya itu kurang ngerti juga Pak, tapi kayaknya tidak bisa normal seperti biasa Pak. Oke, kalau pihak Anda Kata selain dokter, ini tentunya menjenguk, apalagi yang akan dilakukan untuk khususnya pendampingan secara psikologis, karena seperti Anda katakan tadi Bu Kawaidah bahwa korban masih trauma melihat ibu-ibu. Apa yang akan dilakukan? Iya, semenjak awal kejadian ini kami sudah melakukan pendampingan, dan kami sekarang melakukan pendampingan dengan trauma healing. Ya, anak-anak kami dari forum anak itu kami membawa untuk bersama-sama dengan adiknya, adik kita anggap adik ya karena dia masih kecil, ini untuk melakukan kegiatan supaya korban ini tidak mengingat-ingat lagi kejadian-kejadian yang sudah dia alami. Kalau kemudian nanti kami juga Silakan, silakan Ibu, silakan dilanjutkan. Halo? Silakan Ibu. Oh ya,
Kami juga berencana apabila korban sudah pemulihan kesehatannya sudah agak baik, ya sudah operasi matanya sudah agak baik, kami akan mengambil dan menempatkan di rumah aman, dan kami akan kembali selalu melakukan trauma healing di tempat amannya nanti, Pak. Baik, sampaikan salam kami kepada AP, semoga operasinya berjalan lancar dan kembali pulih khususnya untuk dari segi psikologis. Terima kasih Ibu untuk waktunya bersama kami di News Siang.